presentasi CSSOM oleh Sri Intan Milenia dengan pembimbing Dr. Gigi Udmi Arma MDSC dengan judul Analisis Klinis dan Genetik dari 38 pasien di Cina dengan sindrom Peutz-Jeghers. Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Baitur Rahmah, Padang 2021. Pendahuluan. Sindrom Peutz-Jeghers adalah penyakit keturunan dominan autosomal yang disebabkan oleh mutasi germelin pada gen STK11. Gen STK11 ini adalah gen penekan tumor utama yang mengatur respons seluler yang terlibat dalam polaritas sel, metabolisme sel, dan pertumbuhan sel melalui jalur pensinyalan yang berbeda. Peutz-Jeghers syndrome ini ditandai dengan 3 karakteristik, yaitu adanya pigmen mukokutan, polip hamartoma di gastrointestinal, dan peningkatan risiko keganasan. Dengan gambaran histopatologinya seperti susunan pohon yang bercabang dari otot polos yang meluas ke lamina propria. Gen STK11 ini terletak di 19p13.3 yang terdiri dari 9 ekson pengkode dan 1 ekson non-kode. Bahan dan metode. Pasien dan pengumpulan sampel didapatkan 38 pasien yang telah didiagnosis secara klinis dari Januari 2016 sampai Oktober 2019 di Rumah Sakit Sehken Xiangya. Didiagnosis klinis apabila memiliki 2 atau lebih polip hematomatos, memiliki hiperpigmentasi mukokutan, dan memiliki riwayat keluarga Peutz-Jeghers syndrome. Untuk metodenya ini dilakukan mutasi pengujian genetik dengan mutasi germelin. Mutasi germelin diamplifikasi dengan polymer chain reaction atau PCR yang dites melalui amplifikasi probe bergantung ligasi multiplex MLPA untuk menyaring penghapusan ekson dari gen STK11. Selanjutnya dilakukan pengurutan RNA dengan sequencing direct dan diekstraksi menggunakan Mirvana miRNA Isolation Kit. Selanjutnya dilakukan analisis statistik menggunakan perangkat lunak SPSS dengan versi 19. Hasil dari 38 pasien Peutz-Jeghers syndrome yang berasal dari 26 keluarga yang berbeda, yaitu 15 kasus Peutz-Jeghers syndrome familia dan 11 kasus Peutz-Jeghers syndrome sporadis. Sebanyak 22 laki-laki dengan persentase 65% dan 14 perempuan dengan persentase 35%, dengan rentangan umur 2-57 tahun. Hasil dari gambaran klinis, ditemukan pigmentasi mukokutan pada 38 pasien dengan persentase 100%, polip gastrointestinal pada 32 pasien dengan persentase 84%, yang mengalami nyeri perut pada 26 pasien dengan persentase 68%, yang telah melakukan pembedahan sebanyak 19 pasien dengan persentase 50%, pendarahan gastrointestinal sebanyak 18 pasien dengan persentase 47%, untuk konstruksi usus sebanyak 17 pasien dengan persentase 45%, dan keganasan sebanyak 3 pasien dengan persentase 8%. Pigmentasi mukokutan ini terjadi sebelum usia 7 tahun yang terdapat di sekitar bibir, mukosa bukal, jari tangan, dan kaki. Usia rata-rata untuk deteksi pertama polip gastrointestinal adalah umur 18 tahun, yang mana rentangnya dari 2-43 tahun dengan obstruksi usus. Gambaran analisis genetik. Screening mutasi germelin dari gen STK11 ini dilakukan dengan tes sequencing langsung dan amplifikasi probe bergantung ligasi multiplex atau MLPA yang dilakukan pada 26 proban, dan varian patogen itu terdeteksi pada semua proban dengan tingkat deteksi mutasinya 100%. Gambaran korelasi genotip-fenotip. Peneliti mengelompokkan menjadi 2 individu, yaitu individu mutasi missense dengan individu non-missense atau mutasi 0. Diskusi.
Dalam penelitian ini, diteliti 38 pasien Peutz-Jeghers syndrome di Cina, termasuk kasus indeks dan anggota keluarga. Semua pasien memiliki mutasi gen STK11 heterogen germelin dan 7 varian baru dan meringkas fitur klinis dan genetik utama dari pasien ini, serta menemukan bahwa individu dengan mutasi missense menjalani operasi pertama mereka dan gejala lain secara signifikan lebih lambat daripada mutasi 0. Kesimpulan: untuk individu dengan dugaan Peutz-Jeghers syndrome atau kerabat dari pasien Peutz-Jeghers syndrome yang dikonfirmasi, sangat penting untuk mendeteksi mutasi gen STK11 untuk membuat diagnosis dan pengobatan dini untuk mengurangi terjadinya komplikasi dan keganasan gastrointestinal. Terima kasih.